Apa komentar dari keluarga? Komentar dari keluarga bukan seneng awalnya. Kaget. Takutnya. Bukan seneng tapi malah kaget. Kaget dulu kan, takutnya. Berpikir kayak, wah ini sesat nih. Soalnya kenapa? Sesat. Iya. Keluarga tuh taunya tuh saya dunia malam gitu kan, identik dengan begitulah gitu kan. Ya. Cuman kaget aja kok tiba-tiba nih orang sholat gitu loh. Oh iya? Aneh gitu kan, maksudnya wah ada apa nih? Waktu itu ada penangkapan teroris di daerah Ciapus. Nah, saya ini ngaji di daerah Ciapus sana. Nah, waktu itu? Ya, yang takutin keluarga tuh takutnya saya ikut aliran yang nggak beres. Oh, oke. Gitu. Sampai saya coba nunjukin akhlak ya. Saya nggak banyak ngomong, tapi kita tunjukkan akhlak seperti bagaimana akhlak Nabi. Gitu kan. Di situ keluarga bingung, aneh, selanjutnya senang, kaget ya kan. Yang tadinya orang bisa gini kan, dengan cara apa gitu kan. Lama-kelamaan support ya. Oh ya, lama-lama ya. Sampai sekarang pun masih support? Alhamdulillah masih support. Jadi saya kemanapun, terutama ibu ya, ngedoakan saya terus. Masya Allah. Jadi didoa ibu lah gitu kan. Ya. Paling paten ya? Ya, paling paten. Ya, jadi gini Bang. Jadi kami ini gerakan Miracle ini sedikit cerita ya. Berawal dari gerakan kawan-kawan sekolah SMA ya. Jadi memang awal mulanya memang kumpulan teman-teman yang seneng nongkrong memang kami seneng nongkrong, lalu kepikiran lah kok nongkrong doang gitu kan, nggak ada gunanya. Terus kepikiran yuk kita lagi waktu itu lagi ada dia teman-teman yang yuk bikin apa kek, kegiatan sosial kek. Nah itu akhirnya kepikiran kita bagi beras kemana, terus ke pondok pesantren yang membutuhkan, dibikin konsep lah sama Robi sama Anton, dibikinkan konsep segala macam. Akhirnya jalan kita ini. Nah kalau menurut Bang Didu sendiri nih, gimana nih gerakan kita nih? Oh, menurut saya ini Masya Allah ya, mulia gitu kan. Itu dari suatu tongkrongan yang nggak faedah jadi berfaedah gitu loh. Kadang mungkin untuk awalnya pasti saya mau tanya nih, pasti ada aja komentar-komentar yang nyeleneh ya. Iya. Iya kan, yang wah inilah itulah. Udah biasa. Iya kan, udah biasa lah. Yang nyinyir ya. Iya, nyinyir kan. Ya. Nyinyir. Iya. Jadi mereka ini nyumbang gak ini? Iya, nyumbang kagak nyindir. Iya gitu lah. Jadi mereka ini kalau kita mau tutupin mulut mereka itu nggak akan cukup, tangan kita cuma dua, ya kan? Betul. Sekarang tangan kita cuma dua, ada cara satu nih yang bagaimana nih biar nggak ini, yaitu tutup telinga. Oke. Ya. Paling mereka ini yang awalnya sebulan 2 bulan doang lah, nggak lama, gitu loh. Sebulan 2 bulan nanti mereka pasti akan balik support gitu loh. Kenapa? Sekarang namanya kita ini ada sedekah terang-terangan, ada yang sedekah yang sembunyi-sembunyi gitu loh. Betul. Gitu. Sekarang banyak yang mungkin channel-channel YouTube yang nggak faedah menurut saya, ya kan, yang nggak berfaedah gitu kan, yang nggak ada imbangannya. Nah sekarang ini dengan program seperti ini ya bagus itu kan, jadi buat mereka ini semangat, gitu loh. Kayak kita ini sedekahnya 100.000 nih, di foto, ya kan, bukan buat dia atau gimana, biar mereka ini tahu yang biasa sedekah cuma 1.000 rupiah gitu kan, sedangkan mereka mampu sedekah 100.000, gitu loh, buat motivasi buat mereka, betul. Gitu. Ya kayak gini penyimbangnya dengan kita bikin konten-konten yang bermanfaat gitu loh. Itu kan buat motivasi buat orang juga gitu kan. Misalnya karena kita hidup ini bukan cuma di dunia, tapi ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia. Ya benar. Kan? Yang ada awal tapi nggak ada akhir. Benar. Gitu. Ya kan di ini juga ada kadang gini Bang, berpikir bahwa wah nyumbang cuma beras aja kok gitu. Padahal sebenarnya gini Bang, banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak paham. Kita ini bukan mau ria, karena kita ini bukan yang nyumbang. Kita ini hanya penyalur, kita ini hanya menyalurkan teman-teman. Kita mewadahi teman-teman yang mau nyumbang, lalu kita salurkan. Jadi bukan kita yang nyumbang sebenarnya. Sama kayak gini Bang, kayak kita ini amal keropak. Kita keropak masjid. Tapi si uang keropaknya ini terpendam Bang. Oke. Iya kan? Oke. Jadi nggak gimana ya? Jadi lama disalurin buat apanya selama. Nggak kayak waktu itu saya ngelihat di
masjid Jogja. Iya. Jadi setiap dia dapat infak dari siapapun, dia habiskan semua. Langsung. Jadi Jogo Karya. Iya. Jadi saldo masjid itu 0 rupiah. Ya. Jadi orang yang nyumbang itu udah tahu kemana larinya gitu. Udah gitu pasti nyampe gitu loh. Ya. Ya enggak? Nah, benar. kita pun sama bukan kita ria atau gimana, bagus ya gini buat motivasi untuk orang-orang juga yang bahil ya kan, Iya. yang susah nyumbang. Iya. Dan mereka harus tahu, dengan mereka tidak nyumbang aja bang, itu nggak akan menjadikan mereka kaya. Iya benar. Iya kan? Iya. Dengan kita nyumbang itu nggak akan menjadikan kita miskin, Miskin, Bang. benar. Malah keberkahan rezeki ini ada hak orang lain gitu loh, ya kan? Ya, Berapa persen gitu loh. Gitu. benar. Buat mereka jadi motivasi buat mereka aja. Ya. Ya kan, buat kalian yang mikir negatif, Ya. itu sebenarnya tergantung kadar hati, Bang. Kalau hatinya kotor, mau seberapa pun kita kayak gimana pun beramal, pasti mereka mikirnya negatif terus. Itu aja yang dipikirin Gitu. ya. Iya. Jadi gimana pikirannya ya, Kadar hatinya hati ya. gitu kan. Benar, Nama benar. orang-orang hati bersih itu malah support, Ah. ya kan? Support. Jadi bukan salah dari kitanya, ya kan? Jadi cek lagi deh kadar iman kalian, kadar hati kalian gitu loh. Biar pelurusan aja ini mah. Ya, oke. Sedangkan diperlihatkan dan disembunyikan dua-duanya baik. Iya, Ya, benar. ada orang sombong, kita lawan dengan kesombongan juga. Benar, Kan, ada kayak bisa, ya betul, kan? ada. Ya, ada ada, sembunyi ada. terang-terangan, ada sembunyi apa namanya itu? Sedekap Sembunyi terang-terangan. sembunyi gitu Ya, kan. benar. Kita pun sama. Loh, kita mah cuma penyalur kok. Ya. Biar orang-orang yang nyumbang tuh ngelihat. Nah, itu Iya nggak? maksudnya lah, benar. Biar orang yang Itu nyumbang tuh maksudnya. ngelihat, nih gue Benar. ngasih beras ke sini, nyampainya kemana? Benar. Iya dong. Iya benar. Gitu Itu loh. maksudnya. Itu. Jadi nanti teman-teman yang nyumbang, nih kita kasih laporannya berupa Iya. video. Nah, gitu loh maksudnya. Sekarang Benar. buat kalian ini minimal ketika kalian nggak bisa nyumbang ya minimal support lah. Jangan jadi ulet bulu. Ya kan? Jangan jadi ulet bulu. Ngegatelin orang. Iya nggak sih? Ya, minimal doain support gitu loh. Ajak mereka nih jadi gini loh. Dakwah ini ajib. Oke. Ya kan dengan kita misalkan saya orang nggak punya, Bang. Tapi abang orang punya nih, Bang. Nyumbang kayak beras. Sono no. 10 karung. Oke deh. Karena hati lu tergugah kan, ya udah gue nyumbang deh 10 karung. Oke. Nah, gue dapat pahalanya bang. Oh, Masya gitu. Allah. Ya kan, Iya, minimal iya, lu nggak iya, punya iya. beras, lu ajak temennya punya beras Oke. buat nyumbang. Jangan jadi ulet bulu gitu. Yang ngatelin orang gitu karena nggak mau nyumbang ya malah ngoceh-ngoceh gitu kan. Astagfirullahaladzim ya kan. Baik lagi salah kita, salah saya ya kan belum Ya. dakwah kepada mereka. Benar. Gitu. Ini tugas kita mengingatkan lah Iya. ya, mengingatkan. Tapi intinya sembari kita luruskan bahwa kita ini bukan orang yang nyumbang, bukan, tapi kita ini hanya menyalurkan. Betul. Kita ini wadah yang mau menyalurkan sumbangan dari teman-teman. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ya benar juga ya, dari kita ini kadang-kadang pernah di posisi saya pernah juga mengakui di posisi itu, tapi karena kita belum paham. Iya. Biasanya sih karena belum paham, belum tahu. Kalau belum paham ya jadi salah paham jadinya Iya. kan. Nah, jadi gitu. Ini alhamdulillah nih Bang, kayaknya hujan udah mulai berhenti, udah mulai reda. Kita lagi nyampe yang pondok yang pertama. Pondok yang pertama tadi harusnya kita datangi, sepertinya ada perbaikan jembatan, kita nggak bisa datang. Ya itu salah satu ujian kita. Kalau di lapangan gitu, kadang-kadang nemu jalan yang nggak bisa dilewati mobil, Benar. otomatis kita harus konfirmasi ulang nantinya. Tapi tetap nyampe nanti tetap kita sampaikan berasnya. Cuman memang kita lagi cari caranya aja. Nih bang, gue jadi tertarik nih bang. Oke. Saya tertarik itu kayak saya kawan-kawan pun banyak yang saya bilang sedekah dong gini-gini gitu ya. Karena ada wadah ini, mungkin saya bisa kabarin kawan-kawan yang mereka punya rezeki lebih gitu Iya, kan, iya. untuk berbagi lah. Masya Allah ya. Apalagi mau launching ini ya, Ya. launching GPS ya. Oke, Ya kan, GPS gerakan, ya. Peduli peduli santri. Nah, Ya. saya setuju banget gitu kan. Ya. Banyak orang-orang yang memang butuh agama Benar, gitu kan. benar. Saya benar-benar setuju banget tuh bang. Nanti insya Allah lah saya bisa gerakin kawan-kawan komunitas yang lain, kawan-kawan DJ kan. Masya Allah ya. Lu daripada ini lu sedikit impakin deh gitu Ya, kan. ya. Beli minuman bisa, lu sedekah nggak bisa ya kan. Padahal perkara penting. Buka botol bisa ya. Iya. Berarti bang, dulu disc joki, sekarang dakwah jariah. Udah wajar Masya ya. Allah ya. Tetap DJ. Tetap DJ, Cuma beda akhirnya ya. Daijos. Daijos. Insyaallah. Masya Allah ya, itulah. Itu memang enaknya kita berkawan dengan siapa aja itu ya. Betul. Enaknya di situ ya. Tapi tetap untuk bersahabat kita pilih-pilih lah ya. Ya, jadi kita ini nyari teman ini, nyari sahabat ini mereka yang ketika kita melihat mereka ini bisa naikin iman kita, Masya Allah. ilmu kita bertambah, Ya. gitu loh. Bukan wawasan channel link sabu di mana, link sabu. Itu Bukan, lampau ya. Udah Iya. lewat ya. Jadi bukan ketika kita nyari temen nih yang emang
Tapi ketika hijrah, kita jangan pernah ngerasa lebih baik dari mereka. Nah, benar. Gitu loh. Kita ini ketika kita hijrah, kita ini harus memiliki sifat mahabbah. Kasih sayang, kelembutan, gitu. Ya. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, ya kan? Pandangan kasih sayang. Kenapa? Karena mereka para pelaku maksiat mendapatkan hidayah, bukan cuma ampunan yang akan didapatkan, tapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Benar. Iya. Tetap kita belajar sebaik-baiknya mereka, sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya saya, lebih baik Orang mereka, lain. ya kan? Seburuk-buruknya mereka, lebih buruk saya, gitu. Belajar menyalahkan diri sendiri, gitu. Ya, benar Mungkin banget kitanya itu. kurang menyampaikan, Nah, kurang kurang sabar, sabar kurang ya, doa benar. buat mereka. Kurang doa gitu, yang pasti gitu. itu. Kadang-kadang kita apa ya, baper, kebawa perasaan ketika ada orang yang kurang ini sama kita, jadinya kita awas kalau Gitu. baper kita ya Iya, kadang-kadang kita nggak ya. tahu endingnya seperti apa. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak melihat awal kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Melihat ending akhirnya. kita, ya kan, akhir kita. Benar. Gitu. Punya nafsu masing-masing. Nah, ini banyak kafe-kafe gelap gini kan. Yang alkoholik banget lah, serba alkohol. Yang terkenal gitu. Nah, ini kan. Nah, ini laut nih. Kok tahu sih? Gue. Dan iya, Kamu mau. pelanggan gitu. Dan apa namanya? Sebagian besar ya memang begitu ya. Jadi gini loh. Dilindungi polisi ya. Jadi bang, jadi mereka ini kayak kan, mereka mungkin pelaku maksiat sekarang, mereka melakukan maksiat itu bukan karena mereka nggak tahu dosa bang. Nah, Sebenarnya mereka tahu di dosa, ya kan? Mereka Cuman karena iya. lemahnya iman. Jadi gini, ketika kita melihat kegelapan, itu kita nggak bisa dengan kita teriak gelap, itu akan terang. nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dengan gimana cara menerangnya? Kita bawakan cahaya, maka kegelapan akan hilang. Sama dengan mereka pun, ketika mereka pelaku maksiat ini, kita nggak bisa teriak, oh itu haram, ini haram. Nggak bisa, karena mereka tahu itu haram. Bagaimana caranya kita bawakan agama, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kemaksiatan itu, bang. Ya. Gitu. Jadi intinya kita dakwah, ya kan? Pelan-pelan, ajak mereka pelan-pelan, gitu. Itu. Jadi ya approachingnya harus lewat situ. Banyak orang niat baik tapi caranya salah, Ya. ya kan? Wah, menghakimi gara-gara dosa kita nggak sama, jadi kita ngerasa lebih baik, nggak boleh. Azazil karena iblis sih kan, lari nggak boleh. Iya. Kadang-kadang banyak juga orang yang berbeda pendapat, berbeda paham, tapi memaksakan pahamnya gitu ya. Saya kadang-kadang itu Gini. pernah nggak kejadian? Banyak. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin mereka juga. Kenapa? Karena kita belum memberikan klarifikasi. Jadi banyak orang yang nggak ngerti. Ya. Salah kita, salah saya, Ya. gitu kan? Bukan salah dia, gitu kan? Oh, Mungkin betul. saya kurang doa, kurang Benar. korban, gitu Ya. kan? Saya dulu nggak mau ke masjid, Hmm. tapi saya nggak bisa memungkiri asbab orang-orang Hudud ini, pengorbanan orang Hudud ini, doa, ya kan? Doa seperti apa? Doa nangis. Saya diberikan hidayah, gitu kan? Allah berikan hidayah itu benar-benar, ya menurut saya ini metode paling ajib gitu loh. Oke. Terus? Nggak ini. Jadi saya dulu susah, nggak pernah ke masjid. Sampai dulu tuh terakhir sholat taraweh bang. Sholat taraweh gue 2009. Oh, Pertama dan terakhir. Masya Allah. Sholat taraweh pertama dan terakhir kenapa? Waktu itu di lapas ya. Gue pernah masuk tuh di lapas 2009. Itu sholat witir, si imam tuh baca apa? Yasin. Dan gue bete dong. Waduh. Allah kan Yasin, anjir gue bilang kampret nih imam baca Yasin lagi ya. Gue kapok dan gue nggak mau lagi sholat di situ. Apa sholat taraweh gue nggak mau. Karena itu. Iya. Oke. Dan sampai gue masuk Islam lagi 2016. Masuk Islam lagi maksudnya? Kan gue nggak pernah sholat. Oke. Oh iya. Oke. Nggak pernah sholat berarti gue murtad Iya, dan kafir murtad, dong ya kan? benar. Gitu loh. Akhirnya 2016 gue syahadat ulang. Iya. Gitu loh. Harus ya. Dan masya Allah gitu kan, gue mampu mengamalkan sunnah gitu kan. Gue kenal agama terus bisa ngaji ya di ini. Jadi gini loh, bukan nggak bagus pengajian, banyak pengajian yang lain tuh bagus, ya kan. Cuman orang-orang yang duduk dalam pengajian itu orang-orang yang udah cinta agama, ya kan. Bagaimana orang-orang yang udah cinta agama, mereka pun punya hak masuk surga. DJ, anak pang di jalanan. Hah? Kalau bukan kita siapa lagi bang? Yang mau terjun langsung nih kan, nyentuh mereka gitu loh. Itu masya Allah gitu kan. Jadi ada bagian-bagiannya deh. Bagian ulama di masjid. Kita yang narik orang nih, ya kan, bawa ke masjid gitu kan. Nih, tinggal ngajarin untuk ulama yang ngajarin Ustaz nih. Iya, gitu. Betul. Jadi ketika kita bisa kerjasama antara muhajirin dan ansor, maka Allah curah-curahkan hidayah seperti bagaimana Madinatul Munawwaroh, ya kan. Ini kita masih bersama Mas Pras yang selalu setia. Ya, nggak bisa belok. Dan kameramen Alek hari ini muncul. Nah, tarik. Sang kameramen. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini biasanya kita kalau udah selesai gini gimana nih?
agendanya? Biasanya kita ada satu ritual yang sakral banget ini. Sakral. Ritual, iya. Yaitu kita makan mie ayam kangkung. Itu nggak boleh lewat ya? Itu nggak boleh lewat. Karena cekernya enak banget. Karena kalau dengan makan bareng ini bisa menyatukan hati katanya. Ah, benar. Cekernya pakai sepatu lah. Pakai sepatu. Karena konon katanya logika itu bisa bisa dikalahkan oleh logistik, ya kan? Jadi kalau logika nggak nyambung, logistik yang maju biasanya gitu, ya kan? Fokus tuh itu sih. Ya, jadi kita menyatukan logika dengan logistik nanti ya. Oke, sekian dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.